Halo semuanya, selamat datang di Nice Studio Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melengkapi poin penilaian untuk soal uji kompetensi pembuatan aplikasi pencatatan kas kelas. Nah, di sini kita udah selesai membuat aplikasinya, mulai dari fitur dashboard, data kas, laporan, ubah profil, kemudian data kasnya kita bisa tambah ubah hapus, laporannya bisa kita cetak per bulan, kemudian login, register, dan logout itu sudah bisa semua. Kemudian untuk database-nya pun kita juga sudah buat. Nah, di sini eh, foreign key juga sudah kita buat, jadi terhubung database. Nah, kenapa kita hanya menggunakan dua tabel? Ya karena dibutuhkan cuma dua tabel aja. Cuman kalau misalnya kalian ingin lebih banyak, kalau misalnya sisa waktu dan bosan menunggu waktu selesai, ya tambahin aja fitur-fitur lain. Kayak misalnya buat kategori dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan sesuai dengan permintaan soal. Di sini diminta untuk menggunakan try atau catch ya, untuk menghindari kesalahan program. Jadi seharusnya ini tidak wajib, tapi kita coba aja untuk penggunaan try and catch. Nah, try sesuai namanya itu digunakan untuk mencoba dan catch itu untuk menangkap. Jadi yang dimaksud mencoba di sini maksudnya adalah kita coba kode yang dijalankan, kemudian kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kita bisa kirimkan sebagai error dan catch ini untuk menangkapnya. Udah biar tidak pusing, langsung aja deh kita coba praktekin aja. Dari aplikasi kita coba try catch-nya di bagian login aja deh, biar gampang. Nah, ini adalah cara biasa menggunakan if else. Dan ini misalnya if kita cek, kalau misalnya login berhasil, maka kita akan login. Kalau misalnya dia gagal, akan muncul pesan username atau password salah, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita akan rubah dengan penggunaan try catch. Nah, ini penggunaan try dan catch. Nah, kodenya adalah dengan tuliskan try, kemudian kita jalankan kode apa yang diinginkan, kemudian catch untuk menangkap exception yang dikirim. Exception, kita misalnya masukkan dalam variabel E, misalnya gitu. Nah, jadi contohnya di sini. Kita coba, misalnya ini kan if kalau user lebih dari 0 ya. Nah, ini kita ganti misalnya user lebih kecil dari 1. Jadi maksudnya kalau user nggak ada, berarti kan harusnya error kan. Nah, kita langsung throw new exception. Nah, exception, nah pesannya apa kalau misalnya dia nggak ada user? Misalnya di sini pesannya username dan password salah. Nah, kemudian berarti kalau misalnya dia lebih besar dari 0 atau lebih sama dengan 1 dan lebih, nah ini kita berarti masukin data ini nih, session. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya error ini exception penangkapnya di bawah sini. Nah, di penangkapnya misalnya kita echo untuk pesannya. Nah, di sini username password salah sudah ada di message, berarti kita tinggal gabungkan dengan pesannya. Misalnya get message. Nah, ini message yang dikirim. Nah, ini kita hapus untuk kode if biasanya. Sekarang kita akan gunakan try and catch. Oke, kita coba logout. Nah, di sini coba kita salahkan password usernya. Nah, di sini langsung muncul nih, usernya password salah. Nah, ini penggunaan menggunakan try and catch. Jadi, kita cek di sini, di try, kemudian kalau misalnya ada yang tidak sesuai, langsung kita throw aja. Maksudnya kita kirimkan exception-nya. Jadi, misalnya message-nya ini kita ganti, nggak username password salah. Misalnya, data tidak sesuai. Misalnya seperti itu. Kita coba, ini refresh. Masukin user yang salah, login. Nah, ini berubah nih, data tidak sesuai message yang kita throw atau kita kirimkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini cara penggunaan untuk try and catch. Kalau misalnya usernya benar, misalnya A, passwordnya A, kita berhasil login. Nah, yang tadi ya. Oke, ini sudah aman. Kemudian fitur program sesuai, oke udah selesai. Kemudian perhatikan kerapian kode, diikutin guideline dan best practice. Nah, kerapian kode ini tergantung kita masing-masing ya. Kalau misalnya ini kita bisa pakai komentar, misalnya di sini halaman login, kita kasih komentar supaya biar lebih rapi. Halaman login
digunakan untuk bendahara melakukan login ke aplikasi. Nah, misalnya gitu. Ya, biar lebih rapi lagi bisa bebas mau ditambahkan apa. Nah, misalnya kayak gini. Bebas lah, ini kasih komentar dan disesuaikan dengan kode biar lebih rapi lagi. Kemudian gunakan array kebutuhan insert update delete. Nah, array di sini jadi di dalam mendapatkan data di sini MySQL Fetch Array ini maksudnya adalah mengambil data yang sudah diminta dan dimasukkan ke dalam array. Itu sudah aman tuh untuk select, insert, update, dan delete-nya. Kemudian efficiency resource menggunakan debugging. Nah, di sini tools-nya adalah PHP Documentor dan PHP Unit. Nah, di sini PHP Documentor untuk dokumentasi dan PHP Unit untuk pengujian. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan PHP Documentor. Nah, PHP Documentor itu apa? Jadi kita searching aja di PHP Documentor itu apa sebenarnya. Nah, ini adalah halaman utamanya, php.org. Jadi intinya membuat dokumentasi kodenya. Kita langsung klik aja ke bagian documentation. Di sini bagaimana cara installnya? Ini cara installnya kita bisa pakai Docker, bisa pakai PHP Hive atau Composer juga bisa. Nah, di sini bisa langsung nih download par. Jadi nggak perlu install Composer, langsung aja download parnya. Berarti kalau untuk download par kita tinggal klik aja. Ini php documentor.par. Oke, download berhasil. Nah, ini kita pindahkan filenya ke folder kita. Tadi di C, kemudian di SAM, lalu di htdocs, dan di OKKCast ya. Nah, ini kita masukkan dalam sini juga nggak apa-apa. Ini saya paste. Nah, ini PHP Documentor par. Kemudian, jika sudah, karena kita di sini menggunakan par, jadi kita ikutin yang di atas ini. Jadi, cara penggunaan adalah php spasi php documentor.par run min d titik ini dokumennya di mana. Jadi kalau titik itu root, jadi semua dokumen kita buat dokumentasinya, kemudian min t lalu docs API. Nah, ini nama foldernya. Langsung saja kita coba. Di sini kita buka bisa menggunakan CMD misalnya di UKKK sini. Kemudian tadi kodenya PHP, kita ikutin saja di sini php documentor.par. php documentor.par run min d direktorinya root atau titik min t docs-nya kita beri nama misalnya dokumentasi. Oke, kita enter. Nah, di sini ada parsing resource ada 14, kemudian transformation, kemudian sudah selesai nih dalam waktu 1 detik. Nah, untuk mengecek apakah dokumentasinya berhasil atau tidak, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada file .phpdoc, ini nggak usah dipikirin. Di sini ada folder dokumentasi. Nah, kita buka. Nah, ini adalah dokumentasi yang dibuat dengan menggunakan PHP Documentor. Kalau kita buka index.html, otomatis akan muncul package-nya apa, kemudian deprecated-nya berapa, error-nya berapa, di sini nggak ada deprecated, error, dan markernya. Kemudian filenya di sini ada home, ada index, ada cache, laporan, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu cara penggunaan PHP Documentor. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan tools untuk melakukan pengujian dengan PHP Unit. Nah, PHP Unit ini kalian tinggal cari aja di Google apa itu PHP Unit. PHP Unit itu digunakan untuk testing nih. PHP Unit is Programmer Oriented Testing Framework for PHP. Untuk penggunaan PHP Unit sendiri, jadi di sini caranya gampang sekali. Kita tinggal take first step ini. Kemudian kita tinggal download parnya, sama seperti PHP Documentor kita download parnya. Di sini versi terakhir adalah versi 12, tapi karena SAM yang saya gunakan ini menggunakan PHP versi 82 harus pakai PHP Unit versi di bawahnya. Jadi kita gunakan versi yang 11. Tapi kalau misalnya kalian sudah menggunakan PHP 83 dan 84, ini kalian bisa langsung download aja. Nah, di sini karena saya pakai PHP 82, jadi saya pakai yang versi 11. Nah, ini tinggal klik aja untuk download di sini. Oh, sorry, di sini. Di bawah ini, nah langsung otomatis dia akan download. Ini PHP
11. Nah, di sini ini saya coba cut, saya pindahkan di sum htdoc UKKK sini. Saya pastekan di sini, terus saya rename supaya lebih gampang. Jadi phpunit.par. Nah, ini dia. Kemudian cara penggunaan phpunit bagaimana? Nah, cara penggunaan phpunit itu sebenarnya adalah untuk mengecek apakah fungsi dari kode kita jalan. Nah, di sini karena kita semuanya buat tanpa fungsi, jadi untuk penggunaan unit testingnya kita harus bikin fungsi terlebih dahulu. Contohnya misalnya di sini kita kan ada yang namanya di bagian kas PHP. Nah, di sini kita ada number format nih. Fungsinya adalah untuk mengubah data nominal menjadi dari koma menjadi titik ya. Jadi format ribuannya di sini nih. Nah, kita bisa buat ini sebagai fungsi misalnya. Jadi di sini kita tinggal buat file baru, namanya misalnya function atau fungsi titik PHP. Nah, di sini kita buat misalnya function format RP misalnya. Nah, di format RP di sini kita masukkan parameter misalnya number, kemudian di sini kita tinggal return hasilnya. Nah, return hasilnya adalah ini nih. Number format dari sini. Nah, nominal ini adalah number yang dimasukkan. Nah, returnnya di sini kita tambahkan RP titik. Nah, kira-kira seperti ini. Format RP. Nah, terus untuk makainya gimana? Ini kan fungsi PHP, ini kas PHP, kita tinggal include aja di sini. Include fungsi titik PHP. Kemudian di sini ini RP kita nggak perlu, langsung aja echo format RP tadi yang kita buat, masukkan data nominal. Jadi kalau misalnya kita masuk ke aplikasi pencatatan di bagian data kas, nah ini tetap jalan di nominalnya. Padahal kita sudah ubah menjadi function ya, menggunakan function format RP. Nah, function udah ada dan kita gunakan. Di sini fungsi udah ada. Sekarang kita akan coba buat tes untuk menggunakan PHP unit ini. Nah, caranya adalah kita buat file baru dengan nama endingnya harus ada tesnya. Oke ya, contohnya misalnya fungsi tes titik PHP. Nah, di sini kenapa saya buat huruf besar di setiap ini atau camel case? Jadi karena kita akan buat kelas, jadi untuk nama filenya enaknya kita buat jadi huruf besar di awal. Kemudian kita gunakan kode untuk melakukan tes. Nah, ini digunakan untuk melakukan testing dengan PHP unit. Pertama, kita require apa yang mau dites. Kan kita gunakan requires one. Kita kan mau ngetes fungsi titik PHP ya. Kemudian kita use PHP unit framework-nya. Kemudian test case-nya. Lalu kita buat kelas untuk mengeceknya. Jadi fungsi tes sesuai dengan nama file actions test case. Nah, di fungsi tes ini kita bisa buat public function untuk pengetesan dengan nama misalnya tes format RP. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi untuk mengetes format RP, kita bisa gunakan this assert equals. Nah, assert equals ini adalah untuk mengecek apakah outputnya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini assert equals yang pertama, kita mau apa outputnya. Misalnya RP 200.000, 00. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah output yang kita inginkan. Dan dari output yang kita inginkan ini, kita ambil dari fungsi apa? Tadi kan fungsinya namanya
format RP ya. Nah, terus kita masukkan kalau biar formatnya seperti ini, misalnya kita masukin 200.000. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi assert equals ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah output yang di sebelah kiri itu sama outputnya dengan yang di sebelah kanan ini. Oke ya. Nah, jika sudah seperti ini, bagaimana cara untuk mengetesnya? Nah, cara untuk mengetesnya gampang sekali. Kita bisa menggunakan CMD lagi yang tadi sudah kita buka sebelumnya di folder UKKK sini. Kita tinggal jalankan dengan PHP. Tadi kan kalau yang atas PHP Dokumenter Par ya. Sekarang kita gunakan PHP unit.par. Kemudian nama filenya yang akan kita gunakan untuk tes. Namanya adalah fungsi tes PHP. Nah, ketika kita jalankan, nah di sini nih. Nah, di sini udah oke. Ada satu tes, satu assertion. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nggak sesuai, contohnya misalnya gini. Di sini kita masukkan 200.000, terus di inputnya kita masukin 250.000. Nah, pasti nggak sesuai kan? Nah, kalau kita tes unit lagi, kita dengan menggunakan kode yang sama, PHP unit, fungsi tes PHP. Nah, di sini akan muncul nih, tuh, violet. Jadi, file untuk mengecek kedua karena dia nggak sama. Jadi, di sini yang diharapkan 200, tapi yang muncul 250. Nah, jadi tesnya 1, file door-nya 1. Gitu. Nah, ini contoh penggunaan untuk unit test. Nah, kalau misalnya aman, ya udah. Di sini akan muncul, oke, tesnya berapa, dan aman. Nah, itu kalau misalnya kita mau coba nih, format RP. Misalnya kita mau tes lagi, misalnya function namanya format bulan misalnya. Nah, di sini kita buat number. Nah, return adalah misalnya bulan ke number. Nah, di sini kita buat array bulan sama dengan di sini misalnya 01. Nah, ini kita samakan dengan yang ada di laporan. Laporan cetak nih. Nah, ini ada nih. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini misalnya kita mau bikin fungsi baru. Jadi kalau tadi untuk format RP udah aman, udah jadi. Kalau misalnya kita mau ada tambah lagi, boleh dengan seperti ini. Nah, di sini di format bulan kita mau bikin ngetes lagi. Ya udah tinggal buat public function test format bulan. Nah, pakai this assert equals. Nah, misalnya di sini kita mau Juni. Terus format bulan kita masukin berapa? Misalnya 02. Nah, 02 ini harusnya bulan Februari kan, tapi kita mintanya Juni. Berhasil atau tidak kira-kira? Nah, kalau kita cek lagi dengan PHP unit, nah di sini pasti ada failure. Tuh, ada dua. Yang pertama aman karena outputnya sesuai, yang kedua error karena mintanya Juni, ya outputnya Februari karena harusnya memang Februari. Berarti kalau misalnya mau Juni, kita tinggal masukkan 6, 06 dan di sini kita coba PHP unit lagi. Nah, di sini oke. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk melakukan pengecekan dengan PHP unit. Buatlah tabel uji coba dan beberapa skenario terkait modul fitur aplikasi dengan angka uji coba, data ekspektasi hasil, dan status uji coba. Oh, kalau misalnya ini tinggal bikin tabel uji coba aja. Nah, cara bikin tabel uji coba ya kita tinggal searching aja tabel uji coba misalnya dengan aplikasi. Nah, buat aja di Word kira-kira seperti apa bentuknya. Nah, ini contohnya nih untuk uji coba. Jadi di sini misalnya kita buat skenario pengujian untuk login. Berarti yang diinputkan adalah username dan password. Test case-nya, nah di sini kalian screenshot aja tampilan ketika login, kemudian hasil yang diharapkan apa. Berarti kalau yang diharapkan jika tidak sesuai maka muncul username password salah. Jika dia benar muncul tampilan halaman yang sesuai. Nah, di sini hasil pengujiannya kalau misalnya sesuai dengan apa yang diharapkan maka kita masukkan valid. Namun kalau misalnya tidak sesuai dengan diharapkan, di sini masukkan tidak valid. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembuatan tabel
uji coba. Oke, kira-kira seperti itu cara untuk pengerjaan soal uji kom kali ini. Bagaimana cara melakukan unit test menggunakan dokumenter juga, penggunaan try catch. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.